Oke, halo loyal people. Nah, pada kesempatan ini bersama saya Dimas Setiawan. Di sini saya akan mereview salah satu tempat pembuatan kerupuk ikan tamban di Kijang. Nah, letaknya di Kampung Kerupuk. Sebelum itu saya bersama teman saya sebagai anak dari owner kerupuk di Korindol. Nah, bersama Abang Ari. Iya. Saya pengen tanya nih, teman-teman, Bang Ari, ini kalau di sini udah berapa lama sih pembuatan kerupuk nih? Produksi kerupuk ini sudah berjalan selama 6 tahun. 6 tahun. Oh, itu berarti di 2021? Iya, kira-kira gitu. 2021. Oh, teman-teman. Nah, mungkin FYI, kerupuk ikan tamban ini merupakan salah satu program dari pemerintah. Enggak, ini bantuannya aja. Oh, bantuan dari pemerintah. Iya. Berarti Jadi berjalan ini sebelum ada bantuan dari pemerintah sudah berjalan. oh, berarti sebelum ada ini dan berjalan itu dikasih bantuan sama Iya, pemerintah. dari pemerintah. Boleh nggak kira-kira nanti saya pengen review semua tempat kayak layout, tata letak dan tata cara pembuatan, boleh nggak? Boleh sih, sangat boleh nih. Oke. Ayo. Ya teman-teman, kita let's go. Nah, oke teman-teman, mungkin saya pengen nanya nih Bang Ari, Iya. gimana sih awal dari pembuatan kerupuknya dimulai dari apa? Jadi yang dimulai itu sekarang ini di dekat itu nih ada alat yang namanya untuk menggiling ikan supaya dia hancur. Oh, berarti ikan itu digiling ya? Supaya dia digiling ikannya. Jadi ini alatnya nih. Coba teman-teman lihat nih, sini coba lihat. Nih, tata caranya kayak mana sih pembuatan alat nih? Alat ini dicolokan ke listrik, terus ikan tuh dimasukkan sini. Ini ada alatnya lagi nih. Berarti ikannya dimasukkan di atasnya ya? Taruh di atas ini, terus dimasukkan ke sini dia. Berarti buat digiling namanya? Digiling. Jadi dia mutar, nanti hasilnya jadi hancur ini, merata ya. Oh, merata. Oke. Habis itu Bang Ari gimana lagi lanjutannya? Selanjutnya itu setelah digiling, hasilnya pun jadi seperti ini dia hasilnya. Oh, jadi kayak keras gini ya? Ya, jadi dia rata gitu kan. Oke. Nanti jadi kayak gini ya Bang Ari ya? Nah, kalau setelah di ini diapain aja Bang Ari? Setelah itu kita akan lanjut di pengadonan. Pengadonan. Pengadonan ini ada di sini. Oke teman-teman, coba kita lihat teman-teman, ini alat pengadonan. Berarti dari ikan yang sudah dihancurkan, terus di freezer, kemudian diadon lagi. Ini Iya, diadon di apa? sini. Diadon di sini jadi dicampur dengan tepung. Ini di sini ada tepungnya. Coba lihat teman-teman, ini pakai tepung tapioka ya? Iya, tepung dari tepung salju. Kira-kira ini kalau dalam satu ini berapa kilo ya yang bisa Jadi diadon? di sini bisa 15 kilo. 15 kilo nih, 15 kilo ikan. 15 kilo ikan. Ikan berarti tepungnya 15 Campur kilo tepung juga? 15 kilo juga. Oh, jadi kalau Bandingnya rata. berarti 30 kilo berarti Mas ini? 30 kilo. 30 kilo. Berapa lama nih kira-kira? Diadon di sini kira-kira setengah jam. Setengah jam berarti? Iya, setengah jam. Setengah jam. Tapi kan tadi kan ikannya di freezer kan? Iya. Ikan bekas digiling di freezer. Itu kan ikannya masih kayak keras gitu. Gimana supaya pas digiling di lembut ini? Sebelum digiling tuh kita agak dipotong-potong dulu. Oh, dipotong-potong. Kayak dia. Agak dikecil-kecilin. Oh, dikasih air nggak? Kasih air juga. Saya juga berarti diadon pakai air juga nih. Ya, jadi ini alatnya mutar. Jadi tercampur rata dengan tepung tadi. Oke, habis di adon nih. Apa lagi Bang Ali tadinya? Setelah ini kita masuk ke ruang pembentukan. Pembentukan. Pembentukannya di sini. Jadi Pembentukannya kayak gimana tuh? Gambaran aja kan? kira-kira dari itu kita adon Diadon. Di bulat-bulat gitu. di bulat-bulatin lah, bisa kita bentuk lah menjadi kerupuk yang enggak panjang-panjang kira-kira sini. Oh iya. Ada contoh ada nggak? Nggak ada. Nggak ada kalau Nggak ada ya? Kalau ini ada. Apa kita lanjut ya? Setelah ini kan udah diadon, kemudian dibentuk kayak bulat-bulat. Terus selanjutnya mana? Setelah itu kita masukkan ke dalam tempat kukusan ini. Setelah itu kita masak di sini. Oh. Kalau dimasak itu ukuran kerupuk tadi kan ada yang besar sama ada yang kecil. Kalau yang kecil itu kira-kira 50 menit. 50 menit. 50 menit yang kecil. Sekali kukus. Sekali kukus. Kalau yang besar beda lagi. Yang besar bisa selama 2 jam. Kali kukus ini bisa berapa adonan? Berapa batang sekali kukus? Kira-kira semua ini ya. Kira-kira yang besar
3-4 lah. 33 sampai berarti ini secara berkala berarti kalau Iya, berkala. Oh. Betul. Jadi 2 kali kerja. Iya, 2 kali kerja. Nah, kan udah di apa namanya? Udah dikukus nih. Iya. Jadi khasnya diapain lagi, Mas? Setelah dikukus kita masuk ke pewarna. Oh, ada pewarnaan juga. Iya. Jadi setelah dikukus tuh kita taruh di tempat sini Hah? kerupuknya. Setelah itu kita warnai dengan warna ini. Warna makanan. Warna makanan. Itu ada warna apa aja nih? Ada warna hijau sama warna merah. Warna merah. Oh. Iya. Oh, berarti udah dikukus, udah kayak setengah matang lah ya. Matang lah. Setengah matang ya. Terus itu baru dikasih warna. Iya, dikasih warna dulu. Habis itu ngapain lagi? Setelah didinginin, kita masuk ke tempat ruang pendinginan. Ini ada kulkasnya. Pakai kulkas ini. Berarti tidak langsung dipotong-potong ya, Mas? Tidak. Jadi didinginkan dulu. Didinginkan dulu, dimasukkan ke dalam kulkas. Besoknya baru kita potong. Berarti selama 1 hari penuh di apa? Di kulkas. Di freezer. Di freezer. Setelah di freezer nih Bang Ali, ngapain lagi nih? Setelah freezer, kita masuk ke pemotongan. Potongannya? Ini alat potongnya. Oh, jadi gunanya kayak mana nih? Jadi alatnya bisa digunakan seperti ini. Oh, jadi kerupuknya masih seperti ini? Kerupuknya dimasukin. Berarti kayak ukuran udah sesuai sama ini ya? Iya, ukuran sesuai. Ukuran udah sesuai. Tinggal potong-potong saja. Setelah dipotong nih Bang Ali, selanjutnya ngapain lagi nih? Setelah dipotong ini kita masuk ke ruang penjemuran. Penjemuran? Kebetulan sekali di sini ada ruang Teman-teman, oh banyak ya, ada yang ukuran kecil. Ini ukuran yang kecil nih. Ini ukuran yang besar. Oh iya, ini sekali jumlahnya berapa kilo? Tahu juga belum dihitung kira-kira. Belum dihitung. Iya. Kira-kira berapa ya? Ada 30 kilo nih semuanya. Habis itu apa lagi Bang Ali? Setelah itu kita masuk ke ruang finishing kan? Finishing? Ya, packing. Oh, packing. Di mana tuh? Jadi di sini ada namanya kantong. Ini kantongnya. Hah? Dan ini ada Timbangannya. timbangannya. Oke. Oke, terus nih. Terus. Jadi nanti kita timbang. Jadi timbang. Jadi kayak satu kantongnya berapa kilo? Ya? Satu kantong ini 250. Apa 500 gram? 500 gram nih. 500 gram. Setelah itu baru kita ini ada alat selanjutnya. Alat untuk perekatnya. Perekatnya, ya. Perekatnya. Kalau untuk disimpan nih di mana Bang Ali? Disimpan di sini ada ruang penyimpanannya. Bukan di sini ya? Jadi contohnya seperti ini. Oh, kayak gini. Ini yang 500 gram nih. Ya, Ini kecil. 500 gram. Berarti kalau Setengah kilo. kalau ruangan yang sebesar gini nih muatnya berapa kilo palingan? Mungkin kira-kira Ada nggak 100 kilo? 100 kilo 100 juga. kilo nih berarti? Iya, 100 kilo bisa. Berarti 100 kilo. Di sini pun juga ada nih, ruangannya ada 2. Berarti ada 2 ya, sini juga sama sini juga. Iya. Oke lah Bang Ari. Mungkin itu saja yang pengen saya tanyakan kepada Bang Ari. Selanjutnya mungkin saya akan nge-review sendiri gimana proses pembuatannya. Soalnya kami juga pengen tahu sih alur pembuatan dari awal sampai akhir. Oke, terima kasih Bang Ari telah menemani saya selama mereview tempat. Jadi tadi kan kita udah berbicara sama owner, sama anaknya owner. Jadi kalau kita ngelihat dari segi tata letak pembuatan di kerupuk Korindo ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, dari awalnya yang dihancurkan, kemudian dihancurkan menggunakan penggilingan yang ada di depan. Coba teman-teman bisa lihat di sini. Nah, jadi untuk alur kerja dari kerupuk ini dari awal dari apa? Dari penggilingan, kemudian lanjut ke tahap selanjutnya yaitu tahap freezer. Nah, seperti teman-teman lihat sudah digiling, dilakukan tahap freezer agar ketika pengen produksi tinggal ambil aja gitu. Nah, setelah masuk ke tahap freezer, teman-teman bisa lihat kita ke ujung sana. Nah, di sini setelah freezer tadi, setelah ikan tadi udah digiling, kemudian dimasukkan ke tahap pengadonan. Nah, di sini ikan diadon menggunakan tepung. Jadi akan selama sekitar 40 menit sampai 1 jam gitu. Setelah diadon,
ikan tuh masuk ke tahap pembentukan. Teman-teman bisa lihat, ini bagian tempat pembentukan. Jadi adonan tadi yang sudah membentuk adonan, mereka tuh bentuk seperti lonjong, kayak lonjong itu. Setelah lonjong, mereka masuk ke tahap selanjutnya. Teman-teman bisa lihat, ini tahap pengukusan. Setelah dibentuk, adonan ikan tadi dikukus selama 50 sampai 1 jam. Setelah dikukus teman-teman bisa lihat, kita lanjut ke tahap di sini, yaitu tahap pemberian warna. Jadi setelah dikukus, kemudian ikan itu udah matang, diwarnain agar adonan tadi cerah. Setelah dicerah, besok masuk ke tahap selanjutnya, tahap pendinginan. Teman-teman bisa lihat di sini, ini tempat pendinginan. Jadi setelah dikasih warna, adonan tadi dimasukin untuk didinginkan. Setelah dingin, baru melakukan tahap pemotongan. Dan tahap terakhir yaitu tahap penjemuran. Nah, oke. Lalu